Perhatikan pertama kita menggunakan E4 secara umum, mau pakai yang pabrikan boleh, buatan sendiri juga boleh. Ini pakai E4 dan ini pakai tetes tebu molase, bisa diganti dengan gula Jawa juga bisa. Jadinya fungsinya untuk membangkitkan daripada bakteri yang ada di sini. Dan kebetulan yang bahan yang kita gunakan ini adalah serintil kambing yang secara kandungan NPK-nya lebih tinggi daripada sapi. Tapi apakah ini bisa diganti dengan sapi? Boleh, bisa. Tapi karena kita mengejar kualitas, kita menggunakan kambing. Soalnya sapi umumnya di sini sudah punya banyak. Jadi yang perlu kita siapkan nanti alat spray untuk proses fermentasinya. Ini air yang sudah kita siapkan. Air ini Pak De. Pak lewat. Sudah. Suntakan ning ngene iki. Ini satu tangki kayak gini paling hanya sekitar 10 mili sudah cukup Pak. Empatnya. Tapi semakin banyak semakin bagus. Ora. Udah. Nanti setelah ini kan tinggal nyemprot sing nitrobakter. Ini hanya formalit apa sampel saja nggih. Nggih. Terus niki tetes tebunya niki juga sama. Semakin banyak semakin bagus. Setelah itu kita aduk enak-enak. Sebelum aduk. Pong-pong. Iki. Loh. Nah. Aduk. Kita masukkan ke dalam alat spraynya. Sebaiknya nanti sebelum kita aplikasikan tunggu sampai minimal 5-10 menit sebelum kita spray biar nanti bakteri yang ada di sini itu bangkit dulu, hidup dulu ngoten iki. Baik, aktif. Nah, kita aktifkan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 9 menit ini. 1 menit lagi 10 menit. Nah, ini yang media yang mau kita gunakan pertama ini adalah serintil. Sebelum kita spray, ini kita kasih dulu arang sekamnya. Arang sekam di atasnya. Lebih untuk perbandingannya kebanyakan Man. Itu hanya 5%. Dari serintil ya. Dari serintilnya 5%. Misalnya 10 karung itu paling hanya sekitar setengah karung enggak ada, Pak. Setengah karung enggak ada. Baiknya memang yang sudah sekam bakar. Tapi kepeksannya enggak ada sekam bakar, sekam mentah pun juga bisa, tapi agak lebih berisiko. Nah, setelah ini kita campur, kemudian kita akan spray. Ini tercampur. Ini anggap saja 10 menit gitu ya. Iya, anggap saja. Apa? Cukup nanya deh. Takur mu. Buat takur ya. Anu. Noh. Takurin lah. Ini dia anu ya. Betul. Dispray merata ya Mas berarti Ya, Mas. dispray secara merata. Kemudian ditambah kapur dolomit. Wes, Perbandingannya sama, sekitar 5%. 5% saja sudah cukup. Kapur dolomit ya. Dipil wae rasa kakek. Yo wae.
Setelah itu untuk menghindari timbulnya sebuah jamur biar kita nanti pupuknya lebih kualitas, kita kasih trichoderma. Ini kita pakai trichoderma yang pabrikan gitu. Nah ini trichoderma. Ini banyak merek dagang dari trichoderma banyak banget. Mau cari yang seperti apa banyak. Ini 1 kilo kita buat 1 ton mampu. Lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Jadi perbandingan 1 ton pakai itu 1 ton ini. Satu mampu, oke. Tapi lebih banyak lebih bagus. Kita taburkan ke sini. Nah, setelah itu kita kasih lagi serintilnya di atasnya. Serintilnya kasih lagi atasnya. Sebentar. Baru. Ya. Apa itu? Semuanya. Kasih lagi. Diratakan. Kasih sekam bakar lagi atasnya. Nanti dibuat sap-sap, Pak. Gitu? Dibuat sap-sap. Paling enggak nanti ketinggian 20 cm sudah cukup. Nanti prosesnya sama seperti tadi. Analisa ekonomi ini kan untuk satu sak ini kita jual dengan harga konsumen itu 30.000. Kalau kita buat reseller ini 25.000. Untuk toko saja ini udah selisih 5.000. Itu sebuah keuntungan. Kalau seandainya kelompok itu membeli dengan harga 25.000 kemudian dijual ke petani 30.000 sudah punya keuntungan 5.000. Dan untuk biaya satu sak ini itu hanya sekitar 15 sampai 17.000 Per sak ya. per sak. Apalagi kalau nanti Ini timbang enggak? timbang kita timbang. Ini 20 kilo. 20 kilo. Dengan asumsi kita membeli bahan baku serintil ke petani. Kalau serintil itu bahan bakunya didapat dari anggota atau kan dari milik peternakan sendiri itu akan lebih irit. Nah gitu loh Pak. Jadi asumsi dari kesemuanya itu per sak itu sampai tenaga kerja, kemudian apa itu sak dan sebagainya itu antara 15 sampai 17.000. Jadi per sak ada keuntungan selisih sekitar 7.000-an, 7.000 sampai 5.000. Kalau kita jual dengan harga 25.000. Sedangkan kita pola jualnya itu biasanya yang ambil di tempat kami itu untuk dijual kembali. Makanya nanti kita akan berbicara tentang marginnya. Kita mau target keuntungan berapa. Sedangkan kalau kita diambil dengan kuantiti misalnya satu red dengan asumsi 7 ton per truk nggih. Nah, kita dengan harga 25.000
ribu saja kita sudah punya keuntungan Rp3.000. Kita kali saja 3 kali katakanlah 100 sudah berapa nih? Itu asumsi secara Iya, hitung-hitung iya, mawon nggih. Iya. Kita tinggal mau menarget pasca pasar kita mau di mana? Mau di poultry atau pedagang atau ke petani. Kalau ke petani jumlahnya mungkin lebih sedikit, tapi keuntungannya banyak. Tapi kalau kita ke poultry untungnya sedikit tapi kan kuantiti yang banyak. Nah, itu secara analisa. Apalagi nanti kita dengan menggunakan kohe sapi, tapi dengan harga yang lebih rendah nanti untuk harga jual. Tapi beda. Beda. Niku.